Setelah kalah dalam Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Jerman yang sudah berusia ribuan tahun runtuh. Lalu, era demokratis Republik Weimar Jerman pun dimulai. Di masa-masa demokratis ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian membentuk dan membesarkan kekuatan dahsyat Partai Nazi untuk kemudian mendominasi Jerman. Bagaimana mungkin sebuah republik demokrasi kemudian berubah menjadi negara fasis totaliter? Peristiwa seperti apa yang sudah terjadi di Jerman? Mari kita bahas masa-masa yang membangkitkan Jerman menjadi monster terkuat di Eropa dalam Kebangkitan Hitler dan Nazi. Setelah perjanjian gencatan senjata antara Sekutu dan Jerman ditandatangani di hutan Compiègne pada 11 November 1918, Sekutu kemudian menyiapkan konferensi perdamaian Paris. Jadi, perang memang sudah berhenti, tapi belum ada perjanjian damai yang resmi antara Jerman dan Sekutu. Untuk memahami peristiwa ini dari sudut pandang Jerman, ada baiknya Anda simak dulu video sejarah lengkap revolusi Jerman di channel ini. Di situ dibahas lengkap secara kronologis, mulai dari kegagalan militer di Perang Dunia Pertama, turunnya Kaisar Wilhelm II, pemberontakan kaum kiri komunis, hingga kemudian berdirinya Republik Weimar Jerman. Linknya ada di deskripsi. Pada tanggal 18 Januari 1919, para pemenang Perang Dunia Pertama berkumpul di Paris untuk menyusun perjanjian perdamaian secara komprehensif. Konferensi ini bertujuan menentukan nasib wilayah-wilayah negara yang kalah, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Turki Utsmani, dan Bulgaria. Kemudian juga menetapkan ganti rugi atau reparasi, membentuk aturan baru bagi Eropa dan dunia setelah perang, serta mendirikan lembaga internasional baru yaitu Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations untuk menjaga perdamaian. Namun, di balik semua tujuan ini, ada semangat balas dendam yang menyala kuat, terutama dari Prancis. Delegasi Prancis yang dipimpin oleh Perdana Menteri Georges Clemenceau yang dijuluki The Tiger. Ia ingin menghancurkan kekuatan Jerman agar Prancis aman dari ancaman di masa depan. Sikap Inggris jauh lebih moderat daripada Prancis. Perdana Menteri Inggris David Lloyd George ingin menjaga keseimbangan, tetap menghukum Jerman, tapi tidak sampai membuatnya bangkrut agar Jerman tetap bisa berdagang. Sedangkan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Woodrow Wilson mendorong ide 14 butir Wilson, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan pendirian Liga Bangsa-Bangsa. Italia yang dipimpin oleh Vittorio Orlando fokus pada janji wilayah yang dijanjikan kepada Italia, tapi hal ini tidaklah banyak berpengaruh. Negara-negara lain seperti Jepang, Belgia, Serbia, dan Yunani hanya punya suara kecil di konferensi ini dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Jerman sengaja tidak diundang dalam konferensi ini, walaupun Jerman yang paling banyak menerima sanksi. Jerman memang sudah disetting hanya untuk menerima hasil akhir untuk ditandatangani. Tidak ada ruang negosiasi bagi Jerman. Ini adalah penghinaan pertama setelah kekalahan perang. Konferensi perdamaian Paris bukanlah negosiasi, tapi sidang pengadilan sepihak terhadap Jerman yang tidak diberikan ruang membela diri sama sekali. Pemerintah Weimar yang baru terbentuk masih rapuh dan sedang menghadapi revolusi di dalam negeri. Pemerintah Weimar tidak punya pilihan selain menunggu keputusan Sekutu. Di Berlin, banyak politisi berharap Amerika Serikat akan memegang janji perdamaian tanpa kemenangan.
Tapi kenyataannya Amerika Serikat sering dikalahkan oleh tuntutan Prancis dan Inggris yang menginginkan hukuman berat bagi Jerman. Penghinaan simbolis juga dilakukan dengan pemilihan tanggal pembukaan konferensi pada tanggal 18 Januari 1919. Pada tanggal 18 Januari 1871, 48 tahun sebelumnya adalah hari ketika Kekaisaran Jerman diproklamasikan di ruang cermin Istana Versailles setelah Prusia di bawah Otto von Bismarck mengalahkan Prancis dalam Perang Prancis-Prusia. Dengan memilih tanggal yang sama untuk membuka konferensi perdamaian, Prancis ingin menunjukkan bahwa kejayaan Jerman 1871 kini dibalik menjadi kehinaannya pada tahun 1919. Ini bukan sekedar diplomasi, tapi drama simbolik penghinaan nasional yang membekas di ingatan rakyat Jerman selama puluhan tahun. Ada beberapa isu utama yang diperdebatkan selama konferensi. Salah satunya adalah pertanggungjawaban perang atau war guilt. Prancis dan Belgia menuntut agar Jerman secara resmi mengakui sebagai penyebab perang sebagai dasar hukum untuk menuntut reparasi besar-besaran. Inggris sempat ragu, tapi akhirnya mendukung Prancis demi persatuan sekutu. Amerika Serikat menolak balas dendam, tapi tidak cukup kuat untuk membatalkan tuntutan tersebut. Hasil akhirnya adalah pasal 231 yang dikenal sebagai War Guilt Clause yang nantinya akan menjadi inti dari kebencian Jerman terhadap perjanjian Versailles. Kemudian isu tentang reparasi dan ganti rugi. Prancis menuntut agar Jerman membayar semua kerusakan perang, terutama di Prancis Utara dan Belgia. Jumlah pastinya belum ditentukan di Prancis, tetapi gagasannya adalah menghukum berat Jerman dengan menanggung biaya perang sekutu. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini soal penghinaan moral, seolah-olah Jerman sendirian yang bersalah. Kemudian juga dibahas isu tentang pembagian wilayah dan batas baru. Kekaisaran Jerman kehilangan wilayah yang cukup besar. Alsace-Lorraine kembali ke Prancis. Polandia memperoleh wilayah baratnya yaitu Posen, West Prussia. Danzig atau Gdansk menjadi kota bebas di bawah Liga Bangsa-Bangsa. Saar-Basin dikuasai oleh Liga Bangsa-Bangsa selama 15 tahun dan hasil tambangnya diberikan ke Prancis. Rhineland dijadikan wilayah demilitarisasi dan sebagian diduduki oleh pasukan sekutu. Semua koloni Jerman di Afrika dan Pasifik diambil alih oleh sekutu. Dari sudut pandang Jerman, ini dianggap sebagai penghancuran kehormatan nasional dan kehancuran ekonomi. Isu pembatasan militer Jerman juga dibahas di konferensi Paris ini. Militer Jerman dibatasi hanya 100.000 pasukan tanpa wajib militer. Jerman dilarang memiliki tank, artileri berat, kapal selam, dan pesawat tempur. Angkatan Laut Jerman juga dibatasi hanya diperbolehkan memiliki beberapa kapal kecil saja. Hal ini dimaksudkan agar Jerman tidak bisa lagi memulai perang, tapi bagi rakyat Jerman, hal ini terasa seperti pencabutan kedaulatan. Di konferensi ini, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson berhasil mendorong pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Ironisnya, Amerika Serikat sendiri justru tidak ikut bergabung karena ditolak oleh Senat Amerika. Setelah berbulan-bulan menunggu, delegasi Jerman akhirnya diundang ke Versailles pada tanggal 7 Mei 1919 dan menerima naskah rancangan perjanjian Versailles dari sekutu. Delegasi Jerman dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Jerman Karl Ulrich von Brockdorff-Rantzau. Ini adalah pertama kalinya Jerman mengetahui isi dari perjanjian yang akan mereka tanda tangani. Acara penandatanganan ini disetting secara sengaja dengan suasana penuh penghinaan. Delegasi Jerman duduk di satu sisi ruangan, di seberangnya duduk delegasi sekutu yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prancis Georges Clemenceau, Perdana Menteri Inggris David Lloyd George, dan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson.
Clemenceau dengan nada dingin menyerahkan naskah perjanjian dan berkata, "Tuan-tuan, kami akan memberikan kepada Anda dokumen berisi syarat-syarat perdamaian. Anda punya waktu untuk menanggapinya." Tidak ada negosiasi, tidak ada diskusi. Jerman hanya diperintahkan untuk membaca dan menandatangani. Setelah membaca, Menlu Jerman menolak tuduhan bahwa Jerman adalah satu-satunya penyebab perang. Dia berkata seperti ini, "Kami tahu bahwa kami telah kalah dan kami tidak menolak tanggung jawab atas apa yang telah kami lakukan. Tapi kami tidak akan mengakui bahwa bangsa Jermanlah satu-satunya penyebab perang ini. Kami tidak akan menandatangani pengakuan dosa yang tidak benar ini." Setelah itu, delegasi Jerman diberi waktu 15 hari untuk menyampaikan tanggapan tertulis terhadap naskah tersebut. Begitu naskah itu disampaikan di Berlin, reaksi pertama adalah munculnya kemarahan nasional. Gelombang kemarahan dan protes melanda seluruh negeri. Media, partai politik, bahkan banyak pejabat pemerintah menyebutnya sebagai Diktat von Versailles, perjanjian yang dipaksakan dengan todongan senjata. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Berlin, Munich, Hamburg, dan kota-kota lain. Banyak yang menuntut agar pemerintah menolak menandatangani, bahkan jika itu berarti harus kembali berperang. Namun, Jerman berada di dalam posisi yang tidak mungkin melawan. Blokade laut Sekutu masih berlangsung, artinya rakyat masih akan terus kelaparan. Tentara Jerman juga sudah lemah dan tidak siap berperang lagi. Saat itu, revolusi kiri belum benar-benar padam. Pemerintah Republik Weimar pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Philipp Scheidemann dari SPD. Setelah membaca naskah perjanjian, Scheidemann dengan marah berseru dalam sidang kabinet, "Apa? Tangan yang akan menandatangani perjanjian ini harus terputus terlebih dahulu." Ia menolak menandatangani dan mengundurkan diri pada tanggal 20 Juni 1919. Posisi Scheidemann kemudian digantikan oleh Gustav Bauer yang langsung menghadapi kenyataan pahit. Sekutu mengancam akan melanjutkan perang jika Jerman menolak. Militer Jerman menyarankan agar perjanjian diterima karena tentara sudah tidak mampu lagi bertahan bila perang dilanjutkan. Setelah perdebatan sengit di Reichstag dan kabinet, mayoritas akhirnya menyetujui untuk menandatangani demi menyelamatkan negara dari kehancuran total. Dua wakil Jerman, Hermann Müller dari SPD dan Johannes Bell dari Partai Zentrum, dikirim ke Versailles. Pada tanggal 28 Juni 1919, mereka menandatangani perjanjian Versailles di ruang cermin Istana Versailles, tempat yang sama di mana Kekaisaran Jerman diproklamasikan pada tahun 1871. Tanggal 28 Juni 1919 sengaja dipilih oleh Sekutu, terutama Prancis, karena merupakan tanggal peristiwa yang memicu pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 28 Juni 1914, Archduke Franz Ferdinand didor di Sarajevo. Peristiwa itu menyalakan api krisis diplomatik yang berujung pada pecahnya perang pada Agustus 1914. Dengan menandatangani perjanjian tepat 5 tahun kemudian, Sekutu ingin menegaskan simbolisme yang jelas. Perang yang dimulai pada 28 Juni 1914 berakhir secara resmi pada 28 Juni 1919. Selain tanggal, lokasi juga dipilih dengan perhitungan simbolis dan politik. Ruang cermin atau Galerie des Glaces di Istana Versailles adalah tempat di mana Kaisar Wilhelm pertama diproklamasikan sebagai Kaisar Jerman pada tanggal 18 Januari 1871. Setelah Prusia mengalahkan Prancis dalam Perang Prancis-Prusia. Saat itu, pasukan Prusia mengepung Paris dan memaksa Perancis menyerah, yang merupakan sebuah penghinaan besar bagi bangsa Perancis. Dengan mengadakan penandatanganan di tempat yang sama, Perancis seakan ingin membalikan penghinaan 1871. Dulu kalian mempermalukan kami di sini, sekarang kalianlah yang kami buat berlutut di tempat yang sama.
Perdana Menteri Prancis Clemenceau sangat sadar akan kekuatan simbol sejarah ini. Ia ingin perjanjian damai menjadi bukti bahwa Prancis telah membalas penghinaan 1871. Dalam catatan rapat internal Konferensi Perdamaian Paris, Clemenceau bahkan mengatakan seperti ini, "Kami akan menandatanganinya di tempat Wilhelm dinobatkan. Dunia harus tahu bahwa Prancis telah menutup lingkar sejarah itu." Dengan demikian, pemilihan tanggal 28 Juni 1919 dan tempatnya di Versailles bukan hanya keputusan administratif, melainkan sebuah pesan politik dan psikologis kepada Jerman dan seluruh dunia. Bagi rakyat Jerman, gabungan tanggal dan tempat itu terasa seperti sebuah penghinaan yang mendalam. 28 Juni bukan sekedar 5 tahun setelah Sarajevo, tapi kemudian menjadi hari kehinaan nasional. Versailles, tempat berdirinya Kekaisaran Jerman, kini menjadi tempat Republik Jerman menandatangani penyerahan diri. Tidak heran, media Jerman kemudian menyebut peristiwa ini sebagai Der Tag der Schande atau Hari Kehinaan. Setelah perjanjian Versailles itu ditandatangani, pemerintah Weimar yang dipimpin oleh Partai Sosial Demokrat atau SPD dianggap lemah dan pengkhianat karena mereka menandatangani perjanjian yang memalukan. Kaum nasionalis, konservatif, dan banyak perwira militer merasa dikhianati hingga kemudian muncul narasi Deutsch-Legende atau mitos tikaman dari belakang bahwa tentara Jerman sebenarnya tidak kalah di medan perang tetapi dikhianati oleh politisi sipil, sosialis, dan Yahudi di dalam negeri. Reichswehr atau Angkatan Bersenjata Jerman sangat dibatasi oleh perjanjian Versailles. Ini membuat banyak mantan tentara bergabung dengan Freikorps, pasukan paramiliter sayap kanan yang digunakan untuk melawan pemberontakan kiri Spartakusbund pada tahun 1919. Namun, begitu ancaman kiri mereda, Freikorps justru menjadi masalah bagi pemerintah Weimar itu sendiri. Sejak perjanjian Versailles ditandatangani, pemerintah Weimar mendapatkan tekanan dari sekutu untuk segera membubarkan Freikorps. Masalahnya adalah anggota Freikorps itu jumlahnya besar dan tersebar di seluruh Jerman dengan senjata lengkap dan pimpinan yang berpengaruh. Pemerintah Weimar berada dalam dilema. Jika tidak membubarkan Freikorps, sekutu bisa menuduh Jerman melanggar perjanjian. Jika membubarkan Freikorps, pemerintah Weimar beresiko kehilangan dukungan kekuatan bersenjata dalam negeri dan memicu pemberontakan nasionalis. Pemerintah Weimar kemudian mencoba langkah yang diplomatis. Pada akhir 1919, pemerintah mulai secara bertahap membubarkan unit-unit Freikorps, terutama yang beroperasi di wilayah barat. Sebagian mantan anggota Freikorps direkrut dalam angkatan bersenjata Jerman, tapi sebagian besar dilepas tanpa adanya kompensasi. Banyak mantan anggota Freikorps yang kecewa dan bergabung ke kelompok politik kanan ekstrim atau menjadi tentara bayaran di negara-negara Baltik. Salah satu target utama pembubaran Freikorps adalah membubarkan dua unit yang paling kuat dan radikal, yaitu Marine Brigade Ehrhardt dan Brigade Lauenfeld. Marine Brigade Ehrhardt dipimpin oleh Korveten Kapitan Hermann Ehrhardt yang ditempatkan di Wilhelmshaven dan Berlin. Unit ini terkenal sangat anti-republik, sedangkan Brigade Lauenfeld adalah unit yang ditempatkan di Schleswig-Holstein. Kedua unit ini terdiri dari para veteran Perang Dunia Pertama yang menolak otoritas sipil dan demokrasi. Mereka masih setia menggunakan simbol kekaisaran lama, menyanyikan lagu-lagu nasionalis, bahkan mereka masih memakai helm baja serta seragam lama. Perintah pembubaran kedua unit ini kemudian menimbulkan ketegangan antara pemerintah Weimar dan militer. Komandan militer wilayah Berlin, Jenderal Walter von Lüttwitz, menolak melaksanakan perintah pembubaran kedua unit ini.
Jenderal Luttwitz sebenarnya adalah seorang monarkis konservatif yang bersimpati kepada Freikorps. Ia melihat pembubaran ini sebagai bentuk perlawanan terhadap penghinaan Versailles atas kehormatan tentara Jerman. Pada 29 Februari 1920, Jenderal Luttwitz secara terbuka memprotes kepada Presiden Ebert dan meminta agar pembubaran Freikorps dihentikan, membubarkan Reichstag atau parlemen, pemilu baru diadakan, dan ia ditunjuk sebagai komandan angkatan bersenjata Jerman. Tuntutan Jenderal Luttwitz ini tentu saja ditolak oleh Presiden Ebert yang tidak ingin menyerahkan kekuasaan sipil kepada militer kembali. Pada tanggal 10 Maret 1920, Presiden Ebert dan Menteri Pertahanan Noske memecat Jenderal Luttwitz dari jabatannya karena dianggap membangkang. Keputusan ini segera mempercepat datangnya krisis. Jenderal Luttwitz menolak menerima pemecatan dan mulai berkoordinasi dengan Wolfgang Kapp, seorang birokrat nasionalis dan anggota Partai Rakyat Nasional Jerman (DNVP) yang sejak lama ingin menggulingkan Republik Weimar. Rencana kudeta pun segera disusun. Jenderal Luttwitz menyiapkan pasukan Freikorps Erhard yang sudah sangat siap bergerak di Berlin, sedangkan Kapp menyediakan legitimasi politik dan jaringan sipil nasionalis. Tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan Weimar dan membentuk pemerintahan nasional yang menolak demokrasi parlementer serta menentang perjanjian Versailles. Pada malam hari tanggal 12 Maret 1920, Brigade Freikorps Erhard, pasukan paramiliter yang bermarkas di Doberitz, mulai berbaris menuju Berlin membawa sekitar 5.000 hingga 6.000 pasukan bersenjata lengkap yang dilengkapi oleh kendaraan lapis baja dan artileri ringan. Sekitar dini hari tanggal 13 Maret 1920, Brigade Erhard memasuki Berlin hampir tanpa perlawanan. Pasukan regular Reichswehr atau angkatan bersenjata Jerman yang menjaga Berlin menolak menembak sesama orang Jerman. Bahkan Kepala Staf Umum Reichswehr, Jenderal Hans von Seck menyatakan, Reichswehr tidak akan menembak sesama Reichswehr. Pada pagi harinya, Brigade Erhard sudah merebut kantor kanselir atau Reichskanzlei, gedung Reichstag, dan stasiun utama Berlin. Para pemimpin pemerintah Weimar yang terdiri atas Presiden Friedrich Ebert, Kanselir Gustav Bauer, dan para menteri melarikan diri ke Dresden lalu ke Stuttgart. Wolfgang Kapp, seorang birokrat nasionalis, dibawa ke Berlin dan memproklamasikan dirinya sebagai Kanselir Jerman. Ia kemudian membentuk pemerintahan nasional Jerman dengan dukungan Jenderal Luttwitz. Dalam pidatonya, Kapp menyebut pemerintahan Weimar sebagai pengkhianat dan menjanjikan pemerintahan yang kuat dan patriotik. Brigade Erhard berparade dengan seragam perang dan bendera kekaisaran, hitam, putih, merah, mengganti simbol Republik Weimar dengan lambang yang lama. Keesokan harinya, pada tanggal 14 Maret 1920, Kapp kemudian memindahkan kantor pemerintahan ke kantor kanselir dan mengumumkan pembubaran Reichstag atau parlemen. Ia berencana untuk menunjuk kabinet baru, namun gagal menemukan tokoh sipil ternama yang mau bekerja untuknya. Bahkan, Jenderal Hans von Seck yang tetap netral menolak mendukung pemerintahan Kapp secara terbuka. Serikat Buruh Nasional yang terdiri dari unsur SPD, USPD, KPD, dan lainnya segera menyerukan pemogokan umum nasional untuk melawan kudeta. Dalam beberapa jam, pemogokan meluas ke seluruh Jerman. Kereta berhenti beroperasi, listrik padam, air dan pos tidak berfungsi, pemerintahan administratif lumpuh total. Di Berlin, banyak pegawai negeri menolak bekerja untuk pemerintahan Kapp. Bahkan Bank Sentral Jerman, Reichsbank, menolak mencairkan dana bagi pemerintahan baru. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Maret 1920, aktivitas ekonomi di seluruh negeri hampir berhenti total akibat pemogokan. Komunikasi antara Berlin dan provinsi terputus karena jaringan telegraf dan telepon dimatikan oleh para pekerja.
Kapp berusaha mengembalikan ketertiban dengan memerintahkan penangkapan pemimpin serikat buruh, tetapi pasukannya terlalu sedikit untuk menguasai seluruh Berlin. Banyak pegawai pemerintahan di Berlin meninggalkan kantor sehingga pemerintahan Kapp praktis tidak berfungsi. Sementara itu, di banyak kota seperti di Ruhr, Hamburg, dan Leipzig, buruh bersenjata mulai mengambil alih pemerintahan lokal. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Maret 1920, Berlin dilanda demonstrasi besar-besaran menentang kudeta yang terjadi di beberapa distrik. Brigade Erhard yang masih menempati beberapa bagian kota mulai kelelahan dan kehilangan arah politik. Kapp berusaha memindahkan kantor pemerintahannya ke Dresden, tetapi tidak ada otoritas lokal yang mau menerima. Sementara itu, pemerintah Weimar yang sah terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan dari Stuttgart yang mengatakan bahwa kudeta itu ilegal dan meminta rakyat untuk tetap mogok. Di wilayah Ruhr, buruh mendirikan Dewan Buruh Sipil dan mulai membentuk milisi-milisi bersenjata yang kelak disebut sebagai Tentara Merah Ruhr atau Rote Ruhr Army. Keesokan harinya, tanggal 17 Maret 1920, kondisi di Berlin benar-benar lumpuh. Listrik padam, air tidak jalan sama sekali, transportasi berhenti, dan makanan mulai langka. Pasukan Erhard menolak berhadapan dengan warga sipil yang mogok dan ingin pulang ke barak mereka di Doberitz. Wolfgang Kapp mulai menyadari tidak ada jalan keluar. Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya dan melarikan diri ke Swedia. Jenderal Ludwig menyerah beberapa hari kemudian setelah bernegosiasi dengan pemerintah Weimar. Kudeta Kapp-Putsch kemudian dinyatakan berakhir. Pemerintah Weimar yang sah kembali ke Berlin pada tanggal 20 Maret 1920. Setelah kudeta Kapp-Putsch sudah dinyatakan berakhir, pemogokan umum mulai dihentikan. Tetapi di banyak wilayah industri, terutama Ruhr, situasi justru memburuk. Serikat Buruh Kiri Ruhr, terutama dari USPD dan KPD, menyerukan agar pekerja tidak mempercayai pemerintah Weimar yang dianggap terlalu borjuis dan kompromis. Ini adalah awal dari pemberontakan Ruhr atau Ruhraufstand. Pemerintah Weimar seakan diuji mentalnya untuk menghadapi pemberontakan secara bertubi-tubi. Setelah kaum kanan di Kapp-Putsch, kini kaum kiri yang giliran memberontak. Para buruh Ruhr ini tetap bersenjata dan menolak membubarkan diri setelah kudeta Kapp-Putsch gagal. Mereka menilai pemerintah Weimar terlalu lunak terhadap kelompok kanan Freikorps, sementara kaum kiri terus ditindas, maka mereka memilih untuk melanjutkan perjuangan bersenjata. Beberapa unit Freikorps dan pasukan pemerintah yang tersisa di Ruhr diserang dan dipukul mundur. Rote Ruhr Army atau Tentara Merah Ruhr semakin kuat. Pasukan buruh kiri ini adalah gabungan buruh, mantan tentara, dan tokoh kiri moderat. Kekuatan awalnya sekitar 50.000 hingga 80.000 orang menjadikan pemberontakan Ruhr sebagai salah satu pemberontakan buruh bersenjata terbesar dalam sejarah Jerman. Mereka dilengkapi dengan senjata ringan, senapan mesin, dan artileri lapangan hasil rampasan. Pada tanggal 21 Maret 1920, Tentara Merah Ruhr bergerak cepat dan berhasil merebut Hagen, Essen, dan Bochum tanpa perlawanan berarti, dan kemudian dilanjutkan menyerbu Dortmund dan Gelsenkirchen. Banyak garnisun tentara dan Freikorps menyerah atau bergabung. Mereka menguasai hampir seluruh Ruhrgebiet, wilayah industri terpenting Jerman. Jalur kereta api ke barat, ke arah Köln dan Duisburg juga berhasil direbut sehingga komunikasi pemerintah dengan daerah itu terputus.
Dewan Buruh kemudian mendirikan pemerintah lokal di banyak kota. Di Essen dibentuk Komite Aksi Sentral untuk mengkoordinasikan seluruh wilayah. Mereka menyatakan diri bukan melawan Republik Weimar, melainkan menuntut Republik Sosialis serta pembersihan unsur-unsur reaksioner di pemerintahan dan militer. Produksi pabrik-pabrik dihentikan. Buruh menguasai fasilitas penting, listrik dan juga kereta. Saat itu, Tentara Merah Ruhr mencapai jumlah puncak yaitu sekitar 100.000 orang. Pemerintah Weimar memutuskan mengakhiri pemberontakan dengan kekuatan militer. Mereka kemudian mengerahkan Reichswehr dari Bavaria dan Württemberg ditambah beberapa unit Freikorps yang sebelumnya justru ikut kudeta Kaputs. Ini adalah sebuah ironi. Pada tanggal 25 Maret 1920, pemerintah Weimar memberi ultimatum agar buruh segera menyerah. Para buruh mengabaikan ultimatum pemerintah ini. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1920, operasi militer pun dimulai. Tentara pemerintah mulai bergerak dari Münster dan Köln ke Ruhr. Pertempuran sengit pecah di banyak kota, seperti di Mulheim, Duisburg, Essen, Hagen, Wetter, dan Dortmund. Tentara Merah memberikan perlawanan sengit. Mereka sangat mengenal medan lokal dan mendapatkan dukungan rakyat. Bochum dan Essen menjadi medan tempur utama. Artileri berat mulai digunakan oleh pasukan pemerintah. Banyak laporan tentang eksekusi terhadap tawanan dari kedua belah pihak. Kekuatan buruh mulai pecah karena koordinasi buruk dan kurangnya suplai amunisi. Tentara pemerintah berhasil merebut kembali Dortmund pada tanggal 31 Maret dan Essen pada tanggal 2 April. Banyak unit dari Tentara Merah menyerah, sementara sebagian besar melarikan diri ke pedesaan. Di beberapa kota, terutama di Duisburg, Hagen, serta Wetter, tentara pemerintah dan Freikorps melakukan pembalasan yang brutal. Ratusan buruh ditangkap dan dieksekusi tanpa pengadilan. Banyak laporan tentang penyiksaan dan pembakaran rumah. Menurut catatan resmi pemerintah, sekitar 1.000 orang tewas. Tapi, sumber dari pihak kiri memperkirakan korban mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Pada 6 April 1920, pemerintah kemudian mengumumkan bahwa wilayah Ruhr telah dipulihkan. Setelah pemberontakan Ruhr berhasil dipadamkan, ribuan buruh ditahan dan kemudian diadili. Dewan Buruh dibubarkan dan Serikat Pekerja Kiri diawasi secara ketat. Pemerintah Weimar berjanji akan mereformasi militer, tetapi kembali mengandalkan Freikorps dan Reichswehr yang jelas-jelas berideologi kanan, dan ironisnya mereka baru saja terlibat dalam kudeta Kaputs. Hal ini menimbulkan kebencian mendalam di kalangan buruh terhadap Republik Weimar. Penumpasan pemberontakan Ruhr menggunakan Freikorps yang baru saja memberontak, memperkuat ketidakpercayaan kaum kiri terhadap SPD. Kaum militer makin kuat posisinya yang membuat pemerintah tidak berani menghadapinya lagi. Sebaliknya, Republik Weimar semakin kehilangan legitimasi di mata kelas pekerja, dan itu yang kelak berpengaruh besar pada kebangkitan ekstremisme di tahun-tahun berikutnya. Kudeta Kaputs dan pemberontakan Ruhr ini kemudian memperlihatkan betapa rapuhnya kendali pemerintahan Weimar. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah sangat tergantung pada Freikorps yang kemudian sering bertindak di luar kendali. Negara kehilangan wibawa. Dampak ketidakstabilan politik ini membuat investor dan pihak luar tidak percaya pada kemampuan pemerintah Jerman untuk menjaga stabilitas. Produksi industri terganggu, pembayaran reparasi tertunda beberapa kali karena kekacauan di dalam negeri. Namun, sekutu masih bersikap lunak karena Jerman baru saja berhasil menyelamatkan diri dari revolusi kiri.
Pada April 1921, Reparation Commission Sekutu menetapkan jumlah pasti yang harus dibayar Jerman untuk war reparation atau reparasi perang sesuai perjanjian Versailles. Jumlahnya adalah 132 miliar Goldmark atau setara dengan sekitar 33 miliar dolar Amerika Serikat pada saat itu. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan ekonom Prancis yang jelas-jelas memihak Prancis juga menganggap jumlah ini terlalu berlebihan. Pembayaran reparasi ini bisa dilakukan dalam bentuk uang ataupun barang industri selama beberapa dekade. Pemerintah Jerman menyadari ini mustahil dibayar penuh. Kanselir Joseph Wehr kemudian mengumumkan kebijakan Erfüllungspolitik atau politik pemenuhan yang berusaha memenuhi sebagian kewajiban reparasi agar sekutu melihat niat baik Jerman. Namun kebijakan ini tidak populer di dalam negeri karena dianggap menyerah kepada musuh. Ketika Jerman gagal mengirim batu bara sesuai jadwal pada pertengahan 1921, pasukan sekutu kemudian menduduki kota Düsseldorf dan Duisburg sebagai peringatan. Situasi ekonomi semakin memburuk. Untuk menutupi defisit, pemerintah Jerman kemudian mulai mencetak uang kertas lebih banyak lagi, dan inilah yang kemudian menjadi awal dari inflasi besar. Tahun 1922, ekonomi Jerman semakin memburuk. Kurs mark Jerman makin anjlok nilainya. Biaya hidup melonjak, tabungan kelas menengah lenyap, investasi asing berkurang drastis karena takut akan ketidakstabilan mata uang. Tapi ini belumlah puncak dari inflasi. Beban berat ekonomi Jerman sedikit berkurang ketika Jerman menandatangani perjanjian Rapallo dengan Uni Soviet pada tanggal 16 April 1922. Kedua negara saling menghapus tuntutan ganti rugi perang dan membuka hubungan diplomatik serta ekonomi secara langsung. Perjanjian ini mengejutkan Sekutu Barat, terutama Prancis, karena mereka menganggap Jerman mulai bersekongkol dengan Soviet. Akibatnya, ketika Jerman berusaha mencari jalan keluar diplomatik dengan sekutu agar pembayaran reparasi dikurangi pada konferensi Genoa yang diadakan hampir secara bersamaan, Prancis dengan keras menolak permohonan penundaan pembayaran. Sepanjang tahun 1922, Jerman terus meminta penundaan reparasi dengan alasan ekonomi hancur, tetapi terus ditolak. Hingga kemudian pada Desember 1922, Jerman gagal mengirim kayu dan batu bara yang dijanjikan ke Perancis. Perancis menilai ini adalah pelanggaran berat terhadap perjanjian Versailles. Perdana Menteri Perancis Raymond Poincaré menganggap bahwa Jerman sengaja menghindari kewajiban. Poincaré menilai Jerman mencoba menggoyang kredibilitas perjanjian Versailles dengan pura-pura miskin. Prancis kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan sepihak. Pada tanggal 11 Januari 1923, 60.000 pasukan gabungan Prancis dan Belgia berbaris menyeberangi Sungai Rhine dan menduduki wilayah industri Ruhr, daerah paling vital secara ekonomi di Jerman. Kota-kota besar seperti Essen, Dortmund, Bochum, dan Duisburg menjadi target utama pendudukan karena di sanalah pusat tambang batu bara dan pabrik baja terbesar. Pendudukan ini dilakukan tanpa izin Liga Bangsa-Bangsa, yang artinya tindakan ini sepenuhnya atas inisiatif Prancis dan Belgia. Pemerintah Republik Weimar yang saat itu dipimpin oleh Kanselir Wilhelm Kuno tidak ingin melawan secara militer karena jumlah pasukan Jerman dibatasi oleh perjanjian Versailles. Sebagai gantinya, pada tanggal 13 Januari 1923, pemerintah mengumumkan strategi yang disebut perlawanan pasif atau passiver Widerstand. Semua pegawai negeri, polisi, dan buruh di Ruhr diperintahkan untuk menolak bekerja sama dengan pasukan pendudukan. Para buruh tambang dan pegawai kereta api diperintahkan untuk mogok menghentikan pengiriman batu bara ke Prancis.
Pemerintah pusat berjanji tetap membayar gaji mereka meski mereka tidak bekerja. Dengan kata lain, Jerman memilih bentuk perlawanan non-kekerasan, tapi ekonominya bisa lumpuh total. Para pekerja Jerman melawan dengan melakukan sabotase. Mereka menghancurkan rel kereta api, menyembunyikan peralatan, dan memblokir distribusi batu bara. Beberapa aksi bahkan berubah menjadi kerusuhan kecil dan baku tembak antara warga dan tentara Perancis. Perancis menanggapi sabotase ini dengan sangat keras. Pada 13 Januari 1923 di Essen, tentara Perancis menembak metong 13 pekerja tambang dalam sebuah aksi protes besar. Pada Februari 1923 terjadi bentrokan dan banyak buruh ditangkap. Beberapa ribu warga Jerman diusir dari Ruhr karena dianggap sebagai penghasut. Kebrutalan ini semakin membakar sentimen nasionalis di seluruh Jerman. Inggris dan Amerika Serikat menentang keras tindakan bodoh Perancis dan Belgia ini. Inggris dan Amerika Serikat menilai pendudukan ini sebagai langkah yang kontraproduktif karena justru membuat Jerman semakin sulit membayar reparasi perang. Namun tekanan diplomatik kedua negara ini tidak dianggap oleh Perancis. Dengan adanya perlawanan pasif ini, kerugian ekonomi Jerman semakin terasa. Mogok kerja itu berarti produksi di Ruhr berhenti total, tapi pemerintah harus tetap membayar upah bagi sekitar 2 juta buruh Ruhr dan pejabat lokal. Karena kas kosong, pemerintah kemudian mencetak uang baru dalam jumlah besar untuk menutupi biaya, dan ini memulai hiperinflasi di Jerman. Uang kehilangan nilai secara cepat, harga barang melonjak setiap hari, tabungan rakyat kelas menengah lenyap. Kalau kita bahas nilai kursnya, ini benar-benar absurd. Bayangkan, nilai mata uang mark Jerman dibandingkan dolar pada tahun 1919 masih di sekitar 14 mark per dolar. Kemudian, pada tahun 1920 turun menjadi 64 mark per dolar. Di akhir 1921 turun lagi menjadi 190 mark per dolar. Pada tahun 1922, inflasi mulai tidak terkendali dan nilai mark di akhir tahun menjadi 7.400 mark per dolar. Di tahun 1923, nilai mata uang mark Jerman benar-benar di luar nalar. Pada Januari 1923, di awal pendudukan Ruhr, kursnya adalah 17.000 mark per dolar. Kemudian pada Mei 1923, inflasi makin cepat dan kursnya mencapai 320.000 mark per dolar. Pada Agustus, harga naik setiap jam dengan kurs sekitar 4.600.000 mark per dolar. Pada September, ekonomi sudah lumpuh total dengan kurs 98 juta mark per dolar. Dan puncaknya pada November 1923, nilai mark Jerman praktis nol dengan kurs sekitar 4.200 triliun per dolar. Pada puncaknya ini, percetakan uang beroperasi 24 jam sehari dan dikeluarkan triliunan mark baru setiap minggu. Pemerintah bahkan tidak tahu jumlah uang beredar secara pasti karena itu sudah tidak ada lagi maknanya. Nilai nominal uang juga sudah menjadi sangat absurd. Bagaimana mungkin ada pecahan nilai uang kertas dengan 100 triliun mark? Benar-benar tidak masuk akal. Dengan inflasi sebesar itu, tidak terbayangkan penderitaan rakyat Jerman. Pada awal 1923, harga sudah naik cepat, tapi masih bisa diikuti. Namun sejak musim panas hingga musim gugur 1923, harga-harga naik berlipat setiap beberapa jam. Bahkan banyak orang berlomba membelanjakan uang begitu gajinya diterima karena dalam beberapa jam nilainya sudah menurun drastis. Pegawai negeri dan buruh dibayar 2 kali sehari, pagi dan sore, agar bisa langsung membeli kebutuhan sebelum harga naik lagi. Banyak orang menggunakan uang kertas sebagai kertas dinding, bahan bakar kompor, atau mainan anak-anak karena lebih murah daripada kayu bakar.
Uang kertas dicetak dengan angka nominal besar, mulai dari 10 juta mark, 100 juta mark, 1 miliar mark, bahkan 100 triliun mark. Orang membawa uang dalam keranjang, koper, atau gerobak dorong hanya untuk membeli makanan. Harga untuk sepotong roti terus naik dari 250 mark pada Januari 1923, naik menjadi 3.000 mark pada Juli 1923, kemudian naik lagi menjadi 2 juta mark pada September 1923, hingga puncaknya adalah 200 miliar mark pada November 1923. Sebelum puncak hiperinflasi pada tanggal 12 Agustus 1923, Kanselir Wilhelm Kuno mengundurkan diri karena sudah kehilangan dukungan. Ia kemudian digantikan oleh Gustav Stresemann, seorang tokoh nasional liberal dari Partai DVP. Stresemann segera mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan negara. Pada tanggal 26 September 1923, Stresemann menghentikan kebijakan perlawanan pasif di Ruhr karena terbukti memperburuk ekonomi. Keputusan ini sangat tidak populer, terutama di kalangan nasionalis dan kaum kanan, karena dianggap menyerah kepada Prancis. Namun, keputusan ini membuka jalan bagi pemulihan ekonomi. Apakah Kanselir Gustav Stresemann mampu menangani hiperinflasi ini? Keputusan untuk menghentikan perlawanan pasif di Ruhr oleh Kanselir baru Gustav Stresemann benar-benar ditentang oleh hampir semua pihak, baik dari kaum kiri komunis, juga dari kaum kanan nasionalis dan monarkis. Kanan dan kiri kompak memberontak. Dari pihak sayap kiri, yaitu kaum komunis dan buruh, menuduh Stresemann berkompromi dengan kapitalis dan imperialis. Di Sachsen dan Thuringen, pemerintah daerah yang condong ke kiri membentuk koalisi dengan Partai Komunis KPD, bahkan di Hamburg KPD melancarkan pemberontakan bersenjata. Namun, semua pemberontakan ini segera dipadamkan oleh angkatan bersenjata Jerman di semua daerah tersebut. Dari pihak militer sebenarnya memahami alasan ekonomi, tapi khawatir langkah ini memperlemah semangat nasionalisme dan membuat tentara tampak tak berdaya di hadapan Perancis. Dari pihak sayap kanan, kaum nasionalis dan monarkis menuduh Stresemann menyerah kepada Perancis. Di Bavaria, pemerintah daerah menolak perintah Berlin dan memerintah secara semi-independen. Kelompok sayap kanan ekstrim, termasuk Adolf Hitler dan Partai Nazi, menganggap keputusan ini sebagai pengkhianatan nasional. Partai Nazi yang didirikan oleh Anton Drexler, seorang nasionalis, anti-Marxis dan anti-Yahudi, pada 5 Januari 1919, awalnya bernama Deutsche Arbeiterpartei atau DAP. Situasi politik dalam negeri Jerman yang sangat kacau di era Republik Weimar ini adalah lahan yang subur untuk berkembangnya gerakan ultranasionalis, anti-demokrasi, anti-komunis, dan anti-Yahudi. Munich, Bavaria, tempat berdirinya DAP atau Nazi ini, saat itu punya suasana yang sangat berbeda dari Berlin. Di Munich terasa sangat konservatif, monarkis, dan nasionalis. Di sini banyak sekali veteran perang yang kecewa dan bersenjata. Kelompok paramiliter seperti Freikorps di sini sangatlah banyak. Ide-ide radikal DAP bisa lebih diterima di Munich dibandingkan di Berlin. Awalnya partai ini hanya sebuah kelompok diskusi kecil di Munich, Bavaria. Partai ini bersifat nasionalis populis, berbicara tentang persatuan nasional, anti-komunisme, dan anti-kapitalisme internasional. Mereka menyebarkan pamflet, menggelar debat, dan mengadakan pertemuan di bar atau kafe. Mereka sangat terpengaruh oleh organisasi nasionalisme ekstrim Thule Gesellschaft atau Masyarakat Thule, yang merupakan kelompok rahasia dengan ideologi okultisme neo-Jermanik, rasisme Arya, dan antisemitisme ekstrim.
Adolf Hitler, seorang veteran Perang Dunia Pertama, hadir di pertemuan-pertemuan DAP sebagai agen intelijen, bukan calon anggota. Setelah Perang Dunia I berakhir, Hitler tetap berada dalam Reichswehr atau angkatan bersenjata Jerman, bukan dipulangkan. Ia tidak memiliki pekerjaan, pendidikan tinggi ataupun keluarga, sehingga dunia militer adalah dunia satu-satunya bagi dia. Reichswehr memanfaatkan Hitler sebagai unit propaganda anti-komunis atau unit infiltrasi organisasi politik ekstrim. Menurut atasan militernya, Hitler mempunyai kemampuan berbicara dan fanatisme ideologi tinggi, sehingga sangat pantas jika dikirim sebagai mata-mata politik. Pada tanggal 12 September 1919, Hitler menghadiri sebuah pertemuan DAP. Di pertemuan itu, seorang peserta menolak ide Drexler dan menyatakan Bavaria harus memisahkan diri dari Jerman. Hitler melompat dan berdebat sengit, menunjukkan kemampuan retorika luar biasa. Anton Drexler sangat terkesan dan melihat potensi besar pada Hitler. Drexler lalu memberikan Hitler brosur propaganda partai dan undangan untuk bergabung. Akhir September 1919, Hitler secara resmi bergabung dengan DAP dan menerima kartu anggota bernomor 555. Sebenarnya, anggota DAP hanya sekitar 55 orang saja, tapi nomor kartu itu dibuat besar agar terlihat anggotanya sudah banyak dan lebih meyakinkan. Sejak saat itu, Hitler menjadi pembicara tetap karena kemampuan retorikanya mengundang massa. Begitu Hitler mulai aktif, DAP berubah dari kelompok diskusi kecil menjadi sebuah partai dengan misi dan massa nasionalis. Hitler kemudian menyusun strategi propaganda seperti pertemuan besar di aula, retorika emosional, simbol-simbol visual, dan pembentukan kultus kepemimpin. Hitler menyadari bahwa kekuatan partai ini bukan berasal dari ideologi yang rumit, tetapi kemampuan untuk menggerakkan emosi massal. Pada tanggal 24 Februari 1920, DAP berganti nama menjadi NSDAP atau National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman. Tujuan mengubah nama ini untuk memadukan nasionalisme ekstrim dengan populisme pekerja. Di kemudian hari, orang lebih banyak menyebut NSDAP sebagai Nazi. Awalnya, sebutan Nazi ini digunakan oleh lawan politik dan kaum intelektual Jerman sebagai istilah yang merendahkan. Dalam dialek Bavaria, kata Nazi berasal dari nama panggilan orang desa bernama Ignaz, dan ini kemudian menggambarkan sebuah stereotip petani bodoh. Sebutan Nazi ini nantinya semakin populer dalam media asing, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Partai NSDAP sendiri sebenarnya tidak suka disebut Nazi dan selalu menggunakan NSDAP sebagai nama resmi. Pada acara deklarasi publik, Hitler dan pemimpin lainnya merilis program 25 poin berisi revisi perjanjian Versailles, nasionalisme rasial, anti-Yahudi atau antisemit, penolakan kapitalisme internasional dan komunisme, dan reformasi negara totaliter. Pada tahun 1921, Hitler berkonflik dengan salah satu anggota senior partai yang ingin menjadikan partai sebagai gerakan parlementer. Hitler mengancam keluar yang berpotensi menghancurkan partai. Akhirnya ia dipilih sebagai ketua partai dengan kekuasaan penuh. Hitler mulai menjadi pemimpin absolut partai atau Führer. Masih di tahun itu juga, Sturmabteilung atau SA yang merupakan pasukan paramiliter berseragam coklat dibentuk. Pasukan paramiliter partai Nazi ini bertugas untuk melindungi rapat-rapat partai, menyerang pertemuan-pertemuan lawan, dan menciptakan intimidasi massa. Pada tahun 1923, ketika mulai terjadinya hiperinflasi, popularitas Nazi melejit. Ketidakstabilan ekonomi serta pendudukan Ruhr oleh Prancis membuat rakyat frustasi.
Di luar kondisi ini, Hitler dan Nazi semakin banyak menarik simpati rakyat, terutama dari kelas menengah yang terpuruk dan para veteran perang. Pada bulan Agustus hingga Oktober 1923, Nazi mulai bersiap untuk melakukan sebuah manuver politik besar, sebuah kudeta yang akan dilakukan dari Munich. Rencananya, Nazi akan mendeklarasikan revolusi nasional dari Munich, kemudian bertahap merebut Berlin. Hitler ingin memulai revolusi nasional seperti yang dilakukan oleh Benito Mussolini di Italia. Hitler memperkuat hubungan dengan kelompok kanan Bavaria seperti Jenderal Erich Ludendorff, seorang pahlawan Perang Dunia Pertama Jerman dan pemimpin pemerintahan militer Jerman di era Kekaisaran Wilhelm II. Hitler membutuhkan Ludendorff sebagai figur legitimasi. Selain itu, Hitler juga menjalin hubungan dengan para pejabat Bavaria seperti von Kahr, von Lossow, dan von Seisser. Hitler kemudian menggerakkan Sturmteilung atau SA sebagai pasukan untuk mengintimidasi semua lawan politiknya. Namun, pada awal November, para pejabat Bavaria seperti von Kahr menunjukkan tanda-tanda akan mundur dari rencana kudeta, membuat Hitler mempercepat dan memaksakan kudeta secepatnya. Pada 8 November 1923 di malam hari, di dalam Burger Braukeller, sebuah beer hall besar di Munich, von Kahr memberi pidato di depan 3.000 hadirin. Hitler kemudian memasuki gedung bersama ratusan anggota SA bersenjata. Ia melepaskan tembakan ke langit untuk menghentikan acara dan mengumumkan bahwa revolusi nasional telah dimulai. Hitler memaksa von Kahr, Jenderal von Lossow, dan Kepala Polisi von Seisser untuk masuk ke ruangan secara terpisah, menodongkan pistol, dan memaksa mereka bersumpah mendukung kudeta. Jenderal Ludendorff dipanggil untuk memperkuat legitimasi, dan kehadirannya membuat para pejabat tadi merasa tidak enak dan mendukung kudeta. Namun sebenarnya dukungan yang mereka berikan tidak tulus dan terjadi di bawah tekanan. Keesokan paginya, pada tanggal 9 November 1923, para pejabat Bavaria tersebut membatalkan dukungan. Mereka merasa revolusi tidak memiliki peluang nyata. Pemerintah Bavaria dan polisi tidak jadi bergabung, malah menyiapkan perlawanan. Hitler kehilangan elemen kejutan dan legitimasi legal. Di saat bersamaan, Jenderal Ludendorff tetap bersikeras bahwa kudeta harus diteruskan, sehingga Hitler memilih untuk segera berbaris menuju pusat kota untuk memicu dukungan publik secara dramatis. Pada siang harinya, tanggal 9 November 1923, sekitar 2.000 hingga 3.000 orang yang terdiri dari anggota SA, pendukung Nazi, dan simpatisan lainnya berbaris dari beer hall menuju Waldenhell Residenzstraße. Mereka berharap mendapatkan dukungan dari penduduk dan militer Munich. Namun, suasana kota tidak mendukung dan banyak warga memilih menonton secara pasif. Di Waldenhell Residenzstraße, polisi telah memblokir jalan. Terjadi ketegangan, lalu kedua belah pihak saling melepaskan tembakan. Bentrokan bersenjata ini menewaskan 16 anggota Nazi dan 4 polisi. Hitler sendiri terjatuh dan baunya terhilir, kemudian melarikan diri dan bersembunyi di rumah seorang pendukung. Kudeta Nazi telah gagal total hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. 2 hari kemudian, pada tanggal 11 November 1923, Hitler ditangkap dan didakwa pengkhianatan tingkat tinggi. Walaupun terbukti bersalah, Hitler diperlakukan seperti pahlawan di pengadilan dan mendapatkan panggung propaganda nasional. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun, namun hanya menjalani kurang dari 9 bulan di penjara Landsberg. Di penjara, Hitler mulai menulis Mein Kampf dan mengubah strategi gerakan dari kekerasan revolusioner menjadi jalur legal parlementer.
Hitler menulis bagian pertama buku tersebut dan merumuskan ide-ide seperti superioritas ras Arya, Lebensraum atau ruang wilayah hidup, antisemitisme biologis atau anti-Yahudi, serta anti-demokrasi dan prinsip-prinsip fasisme Jerman. NSDAP atau Nazi kemudian menjadi terkenal secara nasional, bukan hanya sekedar gerakan kecil di Munich. Hitler memahami bahwa kekuasaan harus direbut melalui politik, bukan kudeta bersenjata. Munich Putsch kemudian menjadi kisah pengorbanan bagi gerakan Nazi. Sejak pertengahan November 1923, mata uang mark Jerman tidak lagi sekedar melemah, tapi hilang fungsinya sebagai uang. Mark Jerman tidak lagi menjadi alat tukar dan sistem barter lebih dipercaya oleh warga. Mark Jerman tidak lagi menjadi satuan hitung karena harga-harga bisa berubah setiap jam. Mark Jerman juga tidak lagi menjadi penyimpan nilai, contohnya nilai tabungan berupa uang bisa berkurang bahkan hilang total. Pada tanggal 15 November 1923, pemerintah Jerman kemudian memperkenalkan mata uang baru yang disebut Rentenmark. Sebenarnya, Rentenmark bukan pengganti formal secara langsung uang kertas mark atau Papiermark saat diperkenalkan. Keduanya beredar bersamaan, tetapi publik jauh lebih mempercayai Rentenmark daripada Papiermark yang lama. Semua fungsi transaksional rakyat pindah ke Rentenmark. Rentenmark tidak didukung emas karena cadangan emas Jerman saat itu sangat minim. Rentenmark didukung oleh aset produktif nasional seperti tanah pertanian, bangunan, dan industri. Nilai jaminannya adalah 3,2 miliar Rentenmark. Secara ideologis, Rentenmark bisa dibilang seperti ini. Nilai uangmu dijamin oleh kapasitas produktif negara, bukan kertas dan bukan hutang. Kurs kemudian ditetapkan seperti ini. 1 Rentenmark senilai dengan 1 triliun Papiermark. 1 Rentenmark senilai dengan nilai mark emas lama atau Goldmark. Dengan dasar produksi, bukan cadangan emas atau uang cetakan, Rentenmark menciptakan kepercayaan, elemen yang hilang saat hiperinflasi. Tidak hanya memperkenalkan mata uang baru, pemerintah juga memberi mekanisme tambahan stabilisasi, antara lain pembatasan ketat pencetakan uang, larangan pembiayaan belanja negara dengan uang baru, serta kontrol kredit dan bunga. Pemerintah menjalankan kebijakan moneter deflasi dan disiplin yang ketat. Setelah Rentenmark diluncurkan, dampaknya sangat luas. Fungsi uang sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai kini mulai berfungsi kembali setelah hampir lenyap total sejak pertengahan 1923. Hanya dalam hitungan minggu, dampak ekonominya sudah terasa. Hiperinflasi berhenti tiba-tiba, bukan hanya sekedar perlahan. Harga barang kembali stabil, tidak berubah setiap jam. Pedagang kembali mau bertransaksi dengan uang, bukan dengan cara barter. Para pekerja kembali mau menerima gaji dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dalam sejarah ekonomi, ini termasuk salah satu contoh stabilisasi tercepat tanpa bantuan gold standard atau foreign loan yang besar pada tahap awal. Kontrak bisnis dan sewa kembali ditulis dalam mata uang, bukan dalam indeks harga atau komoditas. Tabungan kembali memiliki makna, sistem kredit dan pinjaman dibuka kembali oleh bank. Industri kembali beroperasi normal, petani, pedagang, dan buruh kembali percaya pada sistem pembayaran. Eropa dan investor asing mulai melihat Jerman sebagai mitra ekonomi yang kembali dapat dipercaya. Setelah hiperinflasi bisa diatasi secara teknis, namun masalah utama belumlah selesai, yaitu kewajiban pembayaran reparasi perang kepada sekutu yang masih sangat terasa memberatkan bagi Jerman.
Jerman perlu restrukturisasi pembayaran reparasi dan suntikan modal asing untuk memulihkan produksi. Namun, Perancis masih sangat curiga kepada Jerman, sedangkan Inggris dan Amerika Serikat bersikap lebih moderat. Untuk menengahi ini, dibentuklah sebuah komite internasional yang dipimpin oleh Charles G. Dawes, seorang bankir dan pejabat Amerika Serikat. Charles Dawes kemudian menyusun sebuah rencana yang kemudian terkenal dengan istilah Dawes Plan. Dawes membuat jadwal pembayaran reparasi yang realistis dan bertahap sehingga Jerman mampu membayar. Dawes juga menciptakan arus modal asing, terutama pinjaman jangka pendek dari bank-bank Amerika Serikat ke Jerman untuk membiayai pemulihan industri serta menstabilkan fiskal atau moneter. Dawes juga mengakhiri ketegangan, terutama pendudukan Ruhr oleh Prancis dengan memberikan kredibilitas kepada pemerintah Jerman sebagai pembayar yang dapat dipercaya setelah adanya reformasi moneter. Sederhananya, Dawes menukarkan kewajiban jangka panjang yang mustahil terbayar menjadi jadwal pembayaran yang realistis dan menyediakan modal luar untuk menstabilkan ekonomi Jerman. Dampak Dawes Plan ini sangat terasa. Secara instan, masuknya modal asing meningkatkan likuiditas dan investasi industri pun pulih dengan cepat. Produksi manufaktur dan ekspor Jerman naik, angka pengangguran menurun dengan cepat, kredit bank kembali berfungsi, kredit konsumsi dan modal berputar kembali. Pasukan Prancis yang menduduki Ruhr ditarik kembali dan produksi industri Ruhr kembali lagi menjadi normal. Reformasi keuangan dan pelaksanaan Dawes Plan kemudian akan menjadi landasan utama bagi pemulihan ekonomi yang kemudian dikenal sebagai The Golden Years of Weimar pada tahun 1924 hingga 1929, tahun-tahun masa pertumbuhan, modernisasi, dan stabilitas Jerman. Setelah ekonomi sedikit membaik, namun berita duka terdengar dari pemerintahan Jerman. Pada tanggal 28 Februari 1925, Presiden pertama Republik Weimar, Friedrich Ebert, meninggal dunia. Sejak awal 1920-an, Ebert sebenarnya sudah tidak berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Ia bekerja sangat keras, sering kurang tidur, dan terlibat dalam krisis politik yang bertubi-tubi mulai dari Kaput 1920, pemberontakan Ruhr 1920, krisis reparasi, hiperinflasi, hingga pendudukan Ruhr oleh Prancis pada tahun 1923. Kondisi ini menyebabkan stres fisik dan mental yang sangat berat. Kematian Ebert menjadi kejutan besar bagi Republik Weimar. Ia dipandang sebagai figur moderat, stabil, dan mempunyai komitmen terhadap demokrasi. Upacara pemakamannya dilakukan secara kenegaraan dan berlangsung secara megah, dihadiri oleh tokoh-tokoh politik dari berbagai faksi. Kursi presiden kini menjadi kosong, dan kemudian diadakan pemilu pertama untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat. Paul von Hindenburg, tokoh monarki dan simbol militerisme era kekaisaran, akhirnya terpilih sebagai presiden. Ini menjadi titik belok yang besar bagi Jerman, dari presiden demokrat sosial yang membangun republik ke presiden konservatif nasionalis yang nantinya membuka jalan bagi naiknya Adolf Hitler. Di bawah kepemimpinan Hindenburg, pada tanggal 1 Desember 1925, Jerman menandatangani perjanjian Locarno dengan Perancis, Inggris, dan Belgia serta Italia. Perjanjian ini berisi penjaminan perbatasan barat Jerman di Rhineland antara Perancis, Jerman, dan Belgia. Jerman menerima secara utuh perbatasan barat seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian Versailles. Demilitarisasi Rhineland diakui dan dijaga sebagai zona yang aman. Penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui
arbitrase internasional, bukan melalui perang. Perjanjian ini tidak mengikat dengan perbatasan timur, artinya Jerman masih bisa bernegosiasi secara diplomatik dengan Polandia dan Cekoslovakia yang menjadi keuntungan strategis bagi Jerman. Perjanjian Locarno sangat membantu meningkatkan reputasi internasional Jerman sehingga pada September 1926 Jerman diterima masuk Liga Bangsa-Bangsa sebagai anggota Dewan Permanen. Memasuki tahun 1927, Jerman merasakan puncak kejayaan era Republik Weimar ini. Tingkat pengangguran sangat rendah dan ekonomi relatif stabil. Sistem asuransi pengangguran nasional modern mulai diterapkan. Jerman menjadi salah satu kekuatan industri terbesar di dunia. Namun, kejayaan ekonomi ini sebetulnya sangat rapuh. Ekonomi Jerman sangat bergantung pada pinjaman jangka pendek dari Amerika Serikat. Jerman juga mempunyai ketergantungan impor bahan baku. Selain itu, pertanian Jerman masih sangat tertinggal dibandingkan dengan industri. Walaupun ekonomi Jerman stabil, tapi tidak dengan situasi politiknya. Sistem politik Weimar sangat terfragmentasi oleh banyaknya partai-partai kecil. Tidak ada partai dengan dukungan mutlak. Pemerintah selalu berupa koalisi yang rapuh. Dengan kondisi seperti ini, gejolak ekonomi atau gejolak politik yang kecil saja dapat memicu ketegangan. Pada pemilu parlemen 20 Mei 1928, Partai Moderat SPD menjadi partai terbesar, tapi tidak cukup mayoritas untuk menjadi pemerintah sendiri, sehingga diperlukan koalisi multi-partai yang sangat sulit untuk disatukan. Kemudian terbentuklah koalisi besar yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat SPD, Partai Katolik Moderat Zentrum, Partai Liberal Progresif DDP, Partai Liberal Kanan DVP, dan Partai Katolik Bavaria BVP. Koalisi ini sebenarnya menggambarkan spektrum politik yang terlalu lebar, mulai dari sosialis hingga liberal kanan, sebuah kombinasi yang secara ideologis sulit bersatu dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Dan benar saja, koalisi ini mulai berselisih tentang pajak, subsidi, dan jaminan sosial. Di sisi lain, sektor agraria mengalami krisis. Harga produk pertanian turun drastis akibat kelebihan suplai global. Petani merasa terabaikan oleh pemerintah yang dianggap terlalu kota sentris dan industri sentris. Akibatnya terjadi radikalisasi politik pedesaan dan munculnya dukungan terhadap propaganda ekstrem kanan seperti Partai Nazi. Setelah Dausplan menstabilkan ekonomi, Jerman tetap terikat pada pembayaran reparasi yang masih cukup memberatkan. Kemudian muncul Young Plan pada tahun 1929 yang bertujuan mengatur ulang cicilan reparasi agar lebih ringan dan terjadwal sampai tahun 1988. Secara ekonomi, kesepakatan ini menawarkan solusi yang lebih memudahkan, tetapi secara politik ini menjadi senjata propaganda nasionalis dan militeris. Kaum kanan radikal seperti DNVP, Stahlhelm, Nazi, dan organisasi baru Kampun yang dipimpin oleh Albert Hugenberg menyerang Young Plan sebagai simbol perbudakan Versailles. Polarisasi politik semakin tajam antara kubu Demokrat revisionis moderat melawan nasionalis anti perdamaian. Sebelum 1929, Partai Nazi atau NSDAP statusnya masih kecil dan dianggap sebagai politik pinggiran. Isu Young Plan ini kemudian digunakan Partai Nazi untuk memobilisasi nasionalis secara besar-besaran, memberikan Hitler panggung nasional yang sebelumnya tidak pernah dimilikinya. Hugenberg menyediakan jaringan media, dana, dan legitimasi politik kepada Hitler melalui kampanye anti-Young Plan. Pada titik ini, ekstrem kanan mulai memasuki panggung politik resmi dan bukan sekedar kelompok pinggiran.
Tidak lama dari penerapan Young Plan, pasar saham di Wall Street, New York, Amerika Serikat hancur berantakan pada Oktober 1929. Karena pasar Amerika Serikat runtuh, investor dan Bank Amerika kemudian menarik dana dari Eropa, terutama dari Jerman, serta menghentikan pinjaman baru dan menagih pelunasan pinjaman dengan lebih cepat. Industri Jerman mulai kolaps, kredit dari Amerika Serikat seret membuat banyak perusahaan Jerman tidak bisa beroperasi. Proyek-proyek pembangunan berhenti, produksi turun sehingga pengangguran pun meningkat. Terjadi defisit anggaran besar pada keuangan pemerintah Jerman yang membuat Jerman kesulitan membayar reparasi dan subsidi. Ini adalah kondisi ideal di mana ideologi radikal seperti Partai Nazi bisa tumbuh dengan sangat-sangat subur. Sejak pasar saham Wall Street runtuh pada tahun 1929, Partai Nazi terus melejit elektabilitasnya. Pada pemilu Reichstag atau parlemen pada tahun 1928, hasil Partai Nazi masih sangat kecil, hanya mendapatkan 2,6% suara nasional atau sekitar 12 kursi. Saat itu, Nazi masih dianggap sebagai partai pinggiran berisi mantan veteran perang, nasionalis ekstrim, dan kelompok marginal. Namun, sejak runtuhnya Wall Street, Nazi berhasil memperluas basis massa dengan berbagai propaganda seperti anti-Versailles dan anti-reparasi, kemudian anti-komunisme dan anti-demokrasi parlementer, kemudian juga janji penyelamatan nasional dan pemulihan kehormatan Jerman. Yang terakhir adalah menawarkan figur Hitler sebagai pemimpin karismatik dan pembangun harapan. Pada pemilu parlemen atau Reichstag yang diadakan pada tanggal 14 September 1930, Nazi atau NSDAP berhasil mengubah peta politik secara dramatis. Partai SPD masih menjadi pemenang dengan meraih 24,5% suara atau mendapatkan 143 kursi. Ini yang mengagetkan, Partai Nazi di urutan kedua dengan meraih 18,3% suara atau mendapatkan 107 kursi. Tentu saja ini akan mengubah segalanya. Nazi kini telah masuk ke mainstream politik dan diterima sebagai kekuatan nasional yang cukup besar. Hitler mendapatkan legitimasi sebagai pemimpin nasional, bukan hanya sekedar seorang agitator. Nazi memperoleh dana dan jaringan yang lebih luas, termasuk dari para industrialis nasionalis. Politik Jerman semakin terpolarisasi antara ekstrem kanan Nazi dan ekstrem kiri komunis seperti KPD. Demokrasi Weimar semakin lumpuh karena Reichstag sulit membuat keputusan tanpa kompromi, sedangkan kompromi dengan kedua kutub ekstrem kiri dan kanan sangatlah sulit. Dalam situasi ini, masa jabatan Presiden Paul von Hindenburg akan berakhir pada tahun 1932 sehingga pemilu presiden harus segera dilaksanakan. Pada Pilpres tahun 1932 ini diikuti oleh 3 kandidat utama capres, yaitu Paul von Hindenburg yang merupakan sosok konservatif nasional dan simbol stabilitas, kemudian ada Adolf Hitler dari Nazi yang digambarkan sebagai pemimpin baru dan kebangkitan Jerman, kemudian ada Ernst Thälmann dari kaum komunis yang didukung oleh KPD. Pada putaran pertama, Hindenburg mendapatkan 49,6% suara, Hitler mendapatkan 30,1% suara, dan Thälmann mendapatkan 13,2% suara. Karena tidak ada capres yang memperoleh lebih dari 50% suara, maka diperlukan putaran yang kedua.
Pada putaran kedua, Hindenburg berhasil menang mayoritas, yaitu mendapatkan 53% suara. Sedangkan Hitler juga naik perolehannya mendapat 36,8% suara. Dan Thälmann dari komunis suaranya berkurang, hanya tinggal 10,2% suara. Walaupun kalah, Hitler sudah dianggap sebagai pemimpin nasional dengan dukungan jutaan rakyat. NSDAP atau Nazi terbukti lebih populer daripada semua partai moderat, menunjukkan krisis kepercayaan terhadap sistem Weimar. Hasil ini mempermalukan partai-partai tengah karena penyelamatan demokrasi masih bergantung pada figur aristokrat konservatif berusia 84 tahun seperti Hindenburg ini. Pada akhir Juli 1932, pemilu Reichstag atau parlemen diadakan. Presiden Paul von Hindenburg berharap ada partai yang memperoleh suara mayoritas sehingga pemerintahan lebih stabil, tapi ternyata hasilnya justru sebaliknya. Partai Nazi menang dan menjadi partai terbesar dalam Reichstag walaupun tidak mendapatkan suara mayoritas. Partai Nazi hanya mendapatkan 37,3% suara, sedangkan SPD mendapatkan 21,6% suara, Partai Komunis KPD mendapatkan 14,3% suara, dan Partai Katolik Zentrum mendapatkan 12,4% suara. Dari hasil ini, Hitler menuntut jabatan kanselir, tetapi Presiden Hindenburg menolak karena menganggap Hitler sebagai seorang ekstremis. Sidang parlemen pun kemudian deadlock, kekerasan politik meningkat, ekonomi tidak semakin membaik. Pemilu Reichstag kemudian diselenggarakan lagi pada November 1932. Hasilnya, Partai Nazi turun, tetapi masih yang tetap terbesar. SPD juga turun, Partai Katolik Zentrum stabil, perolehan Partai Komunis KPD naik mendekati perolehan SPD di nomor 2. Namun, kekuatan ekstrim, baik ekstrim kanan Nazi dan ekstrim kiri komunis KPD menguasai 50% Reichstag. Ini membuat demokrasi parlementer menjadi lumpuh sama sekali. Jerman semakin sulit membentuk pemerintahan koalisi yang stabil. Karena Republik Weimar saat itu menganut demokrasi parlementer, maka sangat penting sekali kanselir dan kabinetnya yang memerintah didukung oleh partai mayoritas di parlemen. Jika tidak, maka kanselir dan kabinet akan mudah sekali di-impeachment oleh parlemen. Hal itu juga yang terjadi pada saat itu di Jerman. Kanselir von Papen digantikan oleh Kurt von Schleicher, tetapi ia pun gagal membentuk koalisi. Elit politik seperti von Papen mulai berpikir bahwa mengajak Hitler berkuasa adalah satu-satunya cara mencegah revolusi komunis. Papen kemudian melakukan negosiasi dengan Hitler. Tak hanya itu, Papen juga meyakinkan lingkaran konservatif bahwa Hitler dapat dikendalikan jika diberi jabatan kanselir dengan kabinet yang mayoritas non-Nazi. Papen juga meyakinkan Presiden Hindenburg bahwa Hitler masih bisa dikontrol. Para industrialis besar, tuan tanah, dan militer konservatif lebih takut terhadap komunisme dibandingkan dengan Hitler. Mereka menganggap bahwa Hitler akan tunduk kepada kepentingan konservatif karena Nazi tidak memiliki pengalaman eksekutif negara. Pada tanggal 28 Januari 1933, Schleicher mengundurkan diri sebagai kanselir. 2 hari kemudian, pada tanggal 30 Januari 1933, Presiden Hindenburg resmi mengangkat Hitler sebagai kanselir di Istana Kepresidenan. Kabinet kanselir Hitler mayoritas adalah non-Nazi. Dari Nazi hanya ada Wilhelm Frick sebagai Menteri Dalam Negeri dan Hermann Göring sebagai Menteri Lintas Sektoral dan Pengontrol Kepolisian Prusia. Secara numerik, kabinet Hitler didominasi oleh orang-orang non-Nazi sehingga elit konservatif merasa aman.
Setelah Hitler dilantik menjadi kanselir pada 30 Januari 1933, ia belum otomatis menjadi diktator. Namun, ia bergerak sangat cepat menggunakan kombinasi legalitas konstitusi, teror paramiliter, propaganda, dan manuver politik untuk mengubah posisi kanselir yang lemah menjadi kekuasaan yang absolut. Karena Hitler belum mempunyai kekuasaan absolut, ia segera bergerak untuk membangun ilusi legitimasi, ilusi kekuatan massa, dan momentum psikologis nasional. Beberapa jam setelah pelantikan, Partai Nazi menggelar pawai obor massal di Berlin. Tujuannya jelas, mengirimkan pesan ke militer dan kelas elit lainnya bahwa Hitler memiliki basis massa terbesar di Jerman. Hitler menyaksikan pawai tersebut dari balkoni Reichskanzlei, menciptakan sebuah adegan simbolik yang kemudian sering tampil dalam propaganda-propagandanya. Parade ini bukan sekedar perayaan, itu adalah demonstrasi kekuatan politik secara psikologis. Joseph Goebbels, ahli komunikasi dan maestro propaganda Nazi, langsung bekerja membentuk narasi yang menyebutkan bahwa Hitler adalah penyelamat Jerman dari krisis ekonomi dan politik, mengubah pencitraan Hitler dari tokoh kontroversial menjadi simbol harapan nasional. Media pro-Nazi, poster, dan pidato politik juga membangun narasi bahwa era Weimar sudah berakhir, walaupun secara hukum masih ada. Kritik-kritik ke Nazi juga dilawan melalui perang opini publik. Tidak hanya propaganda, sejak awal pelantikan, Hitler sadar bahwa kekuatan nyata berada pada kepolisian dan administrasi, bukan sekedar jabatan politik. Hitler segera menyusun langkah-langkah awalnya untuk menguasai kepolisian dan administrasi. Hermann Göring, seorang loyalis dan tangan kanan Hitler, ditempatkan sebagai pengendali kepolisian di Prusia yang merupakan wilayah terbesar dan paling penting. Para anggota paramiliter Nazi, Sturmabteilung atau SA, masuk ke berbagai posisi di kepolisian sebagai tambahan polisi bantu atau Hilfspolizei. Ini sama saja dengan mengubah polisi dari lembaga netral menjadi alat intimidasi politik anti-oposisi. Ini adalah awal dari sebuah police state. Para pendukung Nazi juga dimasukkan ke birokrasi negara, baik di pusat maupun di daerah. Hitler memastikan posisi penting di pemerintahan tidak dipegang oleh oposisi, meski belum sepenuhnya mengganti semua personel. Ini adalah fase konsolidasi institusional tanpa adanya benturan hukum. Pada Februari 1933, posisi Hitler sebagai kanselir belum kokoh secara hukum dan institusi. NSDAP atau Nazi belum memiliki kursi mayoritas absolut di Reichstag, padahal pemilu ulang sudah dijadwalkan sebentar lagi pada tanggal 5 Maret 1933. Hitler butuh kekuasaan darurat dan alasan legal untuk segera menyingkirkan komunisme, sosialis, dan oposisi demokratik. Pasukan paramiliter Nazi, SA, dikerahkan untuk menekan lawan politik di jalanan, tetapi belum punya dasar hukum untuk penangkapan massal. Dalam kondisi seperti itulah insiden kebakaran gedung Reichstag terjadi. Kebakaran yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1933 ini adalah salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam peralihan Jerman dari demokrasi ke kediktatoran Nazi. Dalam gedung ditangkap seorang pria Belanda bernama Marinus van der Lubbe, anggota kelompok kiri komunis radikal yang mengaku bertindak sendirian. Hitler, Göring, dan Goebbels datang langsung ke lokasi dalam keadaan emosional dan menyatakan bahwa ini adalah awal revolusi komunis berskala nasional. Partai Komunis Jerman, KPD, dituduh merencanakan pemberontakan. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Februari 1933, Hitler berhasil meyakinkan Presiden Hindenburg untuk menandatangani dekret darurat menghadapi ancaman revolusi komunis.
Dekret itu menghapus kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, dan perlindungan privasi surat-surat warga. Dekret itu juga memperluas kekuasaan polisi dan mengesahkan paramiliter Nazi SA sebagai alat keamanan. Mereka diizinkan untuk melakukan penangkapan tanpa adanya surat perintah. Dengan dekret ini, kampanye pemilu Reichstag berlangsung secara tidak setara dan represif. Dengan demikian, kebakaran gedung Reichstag ini menjadi titik balik legal menuju negara polisi totalitarian. Akibatnya, ribuan anggota KPD ditangkap, termasuk para caleg pemilu Reichstag. Banyak kandidat partai oposisi tidak bisa berkampanye, bahkan beberapa di antara mereka dipenjara atau bersembunyi. Serikat Buruh Kiri dibubarkan, media oposisi disensor dan dibredel. Paramiliter Nazi mengorganisir aksi sweeping terhadap pertemuan-pertemuan oposisi. Pertemuan atau rapat akbar lawan politik dibubarkan secara paksa. Intimidasi dilakukan di jalanan, di rumah, di kantor, hingga tempat-tempat publik. Bentuk intimidasi paramiliter Nazi ini seringkali berupa pemukulan, penahanan sementara, teror malam hari, dan pemasangan poster provokasi. Banyak pejabat lokal yang tidak pro-Nazi dicopot atau dibekukan. Polisi Prusia di bawah Hermann Göring direorganisasi untuk menguntungkan kampanye partai Nazi di pemilu Reichstag. Demokrasi Weimar lumpuh secara hukum. Ketika pemilu Reichstag digelar pada tanggal 5 Maret 1933, NSDAP atau Nazi meraih suara terbesar, tetapi masih belum meraih mayoritas absolut. Nazi hanya meraih 43,9% suara, SPD meraih 18% suara, Partai Komunis meraih 12,3% suara, dan DNVP meraih 8% suara. Dengan dukungan Partai Nasionalis DNVP, Nazi membangun mayoritas koalisi. Pemilu ini sebenarnya bukan tujuan akhir Nazi, tetapi ini adalah langkah penting Hitler untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi politik yang diperlukan agar bisa meloloskan Enabling Act, yaitu undang-undang yang memberikan kekuasaan diktatorial tanpa harus melalui Reichstag maupun presiden. Enabling Act memerlukan dukungan 2/3 suara di Reichstag. Gabungan Nazi dan DNVP belum mencapai 2/3 kursi, sehingga Hitler tetap perlu memanipulasi politik dan menekan oposisi. Partai Komunis KPD yang memperoleh 12% suara tidak diberi hak kursi karena dianggap sebagai otak pemberontakan. Dengan hilangnya kursi KPD di Reichstag, Hitler mendekat ke syarat 2/3 mayoritas untuk Enabling Act. Partai SPD pun juga diintimidasi. Kantor SPD digeledah, media mereka dilarang, kader SPD diancam dan dipukuli paramiliter Nazi. Sedangkan Partai Katolik Zentrum didekati Nazi dengan cara yang lebih halus. Hitler berjanji akan menjaga hak gereja, menjaga nilai-nilai Katolik, dan tidak mencabut kewenangan Reichstag untuk hal-hal penting tertentu. Partai Katolik Zentrum akhirnya setuju memberi suara mendukung, dan ini akan menjadi keputusan yang paling menentukan. Karena gedung Reichstag asli sudah terbakar, maka sidang dipindahkan ke Kroll Opera House di Berlin. Bangunan itu dipenuhi oleh anggota paramiliter Nazi yang bersenjata, sesuatu yang sengaja dilakukan untuk menekan mental anggota parlemen. Setelah semua pihak selesai berpidato, pemungutan suara untuk mensahkan Enabling Act dilakukan. Partai Komunis KPD tidak hadir dan suaranya dinonaktifkan, bukan sekedar abstain. Suara diberikan secara terbuka dan bukan rahasia, sehingga meningkatkan tekanan dan ancaman. Dengan dukungan mayoritas lebih dari 2/3 anggota, Enabling Act disahkan oleh Reichstag.
NSDAP atau Nazi didukung oleh DNVP, Partai Zentrum, serta partai-partai kecil lainnya. Hanya SPD yang berani memberikan suara menolak. Dengan dukungan mayoritas lebih dari 2/3 anggota, Enabling Act disahkan oleh Reichstag. Dengan disahkan Enabling Act, Hitler kini bisa membuat undang-undang tanpa campur tangan Reichstag. Undang-undang pemerintah ini boleh bertentangan dengan konstitusi. Tidak hanya itu, Hitler juga tidak lagi memerlukan adanya Hindenburg dalam keputusan legislatif. Inilah transisi legal Jerman dari demokrasi menjadi kediktatoran. Setelah berhasil menghapus Partai Komunis sebelum Enabling Act disahkan, Hitler kemudian menghabisi lawan-lawan politik lainnya. Pada tanggal 2 Mei 1933, kantor-kantor serikat buruh dikuasai oleh para militer Nazi. Para pemimpin serikat buruh ditangkap. Serikat-serikat buruh ini kemudian dibubarkan, digantikan oleh DAF atau Deutsche Arbeitsfront sebagai organisasi buruh satu-satunya yang bisa dikontrol oleh Nazi. Buruh juga kehilangan hak mogok, negosiasi upah, serta perlindungan politik. Sensor total diberlakukan untuk semua radio, film, pers, penerbitan, literatur, musik, dan teater. Terjadi pembakaran buku massal di universitas-universitas Jerman. Mahkamah Konstitusi dan Pengawasan Hukum dinonaktifkan. Hitler kemudian membuat pengadilan khusus untuk memvonis musuh-musuh negara dengan peradilan politis. Pada tanggal 22 Juni 1933, Partai SPD resmi dilarang setelah dituduh anti-Jerman. Kantor, aset, dan surat kabar SPD disita. Aktivis, anggota dewan, dan tokoh nasional SPD dipenjara atau diadili di pengadilan politik. Hitler juga memaksa Partai Katolik Zentrum dan partai-partai moderat konservatif lainnya untuk membubarkan diri. Sebagian besar partai mengumumkan pembubaran untuk menghindari tindakan represif. Pada tanggal 14 Juli 1933, akhirnya Hitler mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa NSDAP atau Partai Nazi sebagai satu-satunya partai yang legal di Jerman. Ini adalah akhir dari sistem multipartai dan kini Jerman menjadi negara dengan sistem satu partai. Sebenarnya, di dalam internal Partai Nazi sendiri, Hitler juga mempunyai musuh. Mereka pun juga kena eksekusi dari Hitler. Organisasi paramiliter Nazi, Sturmabteilung atau SA, tumbuh menjadi paramiliter raksasa dengan jutaan anggota pada masa-masa puncaknya. SA memainkan peranan kunci dalam kebangkitan Nazi dengan menggunakan kekerasan jalanan. Setelah Hitler berkuasa, SA menuntut pembagian kekayaan, reformasi sosial, dan penempatan anggotanya ke berbagai posisi kekuasaan. Ernst Röhm, komandan SA, bersikeras SA harus menjadi kekuatan militer nasional yang besar. Reichswehr atau tentara reguler, elit konservatif, dan para industrialis menolak ambisi SA. Mereka takut SA yang tidak disiplin akan menghancurkan tatanan dan menggoyang kepemilikan properti. Di sisi lain, Hitler juga perlu legitimasi dari militer untuk menjaga kekuasaan dalam jangka waktu panjang serta dukungan dari elit konservatif. Mengurangi kekuatan SA mungkin akan menjadi jalan keluarnya. Hitler kemudian menggunakan tuduhan konspirasi dan rencana kudeta sebagai alasan untuk menyingkirkan Röhm dan para pemimpin SA lainnya. Tidak hanya SA, ada juga konflik internal Nazi lainnya dengan melibatkan tokoh-tokoh seperti Gregor Strasser, sayap kanan partai, dan beberapa pejabat lama yang akan menjadi ancaman politik bagi Hitler.
Pada Juni 1934, elit militer dan para politisi konservatif menekan Hitler untuk bertindak melawan SA. Hingga kemudian datanglah sebuah peristiwa kelam yang dikenal sebagai Night of the Long Knives atau Malam Pisau Panjang. Pada malam hari 30 Juni 1934, operasi pembersihan internal partai Nazi pun dilakukan. Di seluruh Jerman, SS atau Schutzstaffel dan Gestapo melakukan gelombang penangkapan terhadap pemimpin SA dan tokoh politik yang ditargetkan. Operasi diarahkan oleh Komandan SS Heinrich Himmler dan Komandan Gestapo Reinhard Heydrich. Operasi pembersihan dilakukan secara mendadak sehingga para target operasi tidak sempat mengorganisir perlawanan. Komandan SA Ernst Röhm ditahan dan diminta untuk bundir. Ia menolak dan ia kemudian dieksekusi pada malam itu juga. Banyak komandan SA lainnya di tingkat menengah dan tinggi yang didor di tempat penahanan atau saat mencoba melarikan diri. Selain para pimpinan SA, tokoh internal partai Nazi yang dibersihkan adalah Kurt von Schleicher, mantan kanselir yang dieksekusi bersama istrinya oleh pasukan SS di rumahnya. Kemudian ada Gregor Strasser, tokoh partai Nazi yang punya pengaruh besar, serta beberapa staf von Papen yang menjadi korban. Kekerasan berlangsung beberapa hari, sementara pasukan SS membersihkan jaringan lawan politik Nazi. SA sebagai kekuatan paramiliter yang independen kini dihancurkan, pengaruh Röhm hilang. SA tetap ada tetapi dipinggirkan dan tidak mempunyai kekuatan lagi. Posisi Reichswehr atau tentara reguler menguat. Posisi pasukan SS dan Gestapo yang dipimpin oleh Himmler dan Heydrich menguat dengan drastis dari unit keamanan partai menjadi instrumen utama penindasan negara dan intelijen internal. Himmler dan Heydrich menjadi sedikit orang yang sangat berkuasa. Dengan hilangnya ancaman SA, banyak elit konservatif dan industrialis yang sekarang menerima atau setidaknya mentolerir rezim Nazi. Hitler mendapat legitimasi politik dari kelompok tersebut. Pada tanggal 2 Juli 1934, Hitler melaporkan ke Presiden Hindenburg bahwa ia telah menghentikan pengkhianatan dan menyelamatkan bangsa. Presiden Hindenburg yang sudah tua dan sakit-sakitan memuji Hitler karena tindakan tegas dan penuh keberanian berhasil menggagalkan usaha pengkhianatan serta menyelamatkan negara dan bangsa dari bahaya yang besar. Kemungkinan Presiden Hindenburg tidak mengetahui peristiwa ini secara detail. Kondisi fisiknya sudah sangat tidak memungkinkan lagi. Hindenburg jarang hadir dalam kegiatan pemerintahan dan sering menghabiskan waktu di estate pribadinya. Menjelang pertengahan 1934, kesehatan Hindenburg semakin menurun akibat usia lanjut, gagal jantung, dan komplikasi paru. Hitler terus memantau kesehatan Hindenburg karena jabatan presiden adalah satu-satunya rem legal terhadap kediktatoran totaliter yang diinginkan oleh Hitler. Pada pagi hari 2 Agustus 1934, Presiden Hindenburg meninggal. Penyebab medis umumnya tercatat sebagai komplikasi paru-paru dan usia lanjut. Sebelum wafat, kabarnya Hindenburg menulis surat politik yang kemudian disembunyikan oleh Nazi. Surat itu menyarankan pemulihan monarki dan tidak memberikan kekuasaan absolut kepada Hitler. Surat ini tidak pernah dipublikasikan secara resmi oleh rezim Hitler. Entah kebetulan atau tidak, pada 1 Agustus 1934, sehari sebelum Hindenburg meninggal, Kabinet Hitler mengeluarkan undang-undang tentang kepala negara Jerman yang menyatakan bahwa jabatan presiden dan kanselir akan digabung menjadi satu posisi, yaitu Führer und Reichskanzler atau pemimpin dan kanselir Reich. Artinya, Hitler telah mempersiapkan perubahan kekuasaan bahkan sebelum kematian resmi diumumkan.
Segera setelah pengumuman resmi kematian Presiden Hindenburg, Hitler menyatakan dirinya sebagai pemegang seluruh kekuasaan eksekutif, baik sipil maupun militer. Wir wollen arbeiten, aber das Volk selbst, es muss mithelfen. Es soll nie glauben. Anggota militer wajib bersumpah bukan kepada negara atau konstitusi, tetapi langsung kepada Hitler sebagai pribadi. Hitler, seorang korporal di Perang Dunia Pertama, seorang narapidana setelah peristiwa Munich Putsch, kini menjadi seorang Führer Jerman yang siap mengubah sejarah dunia.